paling jelas perbedaan pada saat mereka perubahan wujud. Perubahan wujud pada saat kalau misalkan Awe ngitung ya, kalau Indonesia 12 jam siang 12 jam malam itu sekitar jam setengah 2 pagi. Nah kalau yang di kampung nggak bawa sesuatu bukti balik dari sana apa gitu? Nggak akan ada bisa. Itu kalau misalkan bawa sesuatu nggak akan bisa keluar. Tapi kayaknya nggak pernah ada di dunia hal gaib yang bisa dibuktikan. Jadi biar datar aja, biar simpel aja, anggap aja ini adalah sebuah pengalaman yang bisa dijadikan pembelajaran gitu teh. Oke. Yuk kita bersuara. Mas Awe sugeng rawuh di Voice Podcast. Terima kasih Teteh. Makasih udah diundang. Dengar kata rawuh itu agak gimana nggak? Kalau secara pribadi agak merinding. Jadi jarang nyebutin secara pribadi. Mungkin kalau temen sering nyebutin, cuman kalau secara pribadi jarang. Itu kan biasa bahasa Jawa. Selamat datang. Ya. Betul. Biasa. Tapi kalau orang ngomong sugeng rawuh biasa aja. Biasa aja. Cuman kalau menyebut kata rawuh doang, mulai deh. Langsung teringat sesuatu hal yang menurut saya pribadi gitu. Klik gitu, udah langsung bek gitu. Bek tuh dek gitu kayak. Iya. Gitu. Kayak langsung ingat sesuatu yang kelam hal gitu. Kok kelam sih? Bukannya kan ini kita aku cerita dulu sedikit kan Mas Awe itu 2006 ya. Iya. Mulai masuk ke desa Rawuh itu ya. 2006. Terus udah gitu di situ gini deh, daripada aku yang cerita mendingan Mas Awe. Singkat cerita gitu ya. 2006 apa yang terjadi waktu itu Mas Awe umur berapa dan ya peristiwanya itu sampai mendengar kata rawuh sampai membuatmu merasa deg gitu tuh. Oke. Jadi rawuh itu sebetulnya emang bukan nama sebetulnya gitu. Nama sebenarnya yang terucap atau yang menjadi tagline sebuah nama, sebuah tempat. Tapi rawuh itu kata yang tersebut oleh beliau dan saya saat itu. Beliau tuh coba yang udah nonton videonya mungkin paham ya. Tapi kalau yang belum nonton, beliau ini siapa, di mana, bagaimana gitu. Oke, berarti coba Awe gambarkan dari awal ya. Jadi tahun 2006 tuh Awe naik gunung kan. Singkat cerita naik gunung ke Gunung Slamet. Lewatnya jalur Bambangan, basecamp Bambangan. Waktu itu berdua sama temen namanya Adin. Beliau udah almarhum sekarang di tahun 2010 udah meninggal. Pada saat Awe melakukan pendakian gunung itu pas selesai UAS, ujian akhir mahasiswa dulu. Dulu ambil D3, itu kuliah, belum wisuda, cuman transkrip nilai sudah ada. Oh, kita kayaknya lulus nih, terus berangkat udah tenang gitu. Ya. Udah tenang, terus kita berangkat naik gunung. Nah, 2006 itu naik turun tidak ada masalah sih sebetulnya. Hanya saja banyak sekali mitos atau cerita-cerita rakyat gitu kan, urban legend bahwa di Samarantu itu menyeramkan. Samarantu itu adalah tempat atau pos sebagai gerbang antara dunia nyatanya manusia dan gerbang gaibnya. Makanya disarankan untuk tidak stay atau tidak camp di situ gitu. Nah, waktu itu Awe sama Adin tuh ngecamp di situ bukan karena nantang sih Kak, cuman karena informasi dari teman-teman yang di atas itu pos 5 penuh. Jadi sebelum sampai pos 5 kita ngecamp di pos 4. Kebetulan Samarantu. Nah, ternyata nggak ada apa-apa sih di situ kan. Nah, turun itu sampai pos 1 aman. Nah, satu malam di sana, terus turun dari pos 1 menuju ke bawah tuh ya Awe sama Adin kan jalan santai biasa. Terus Adin tuh bilang, "Weh, gue duluan ya," kayak gitu. Santai-santai lah. Ini nih megang-megang perut dia ngasih kode gitu. Oh ya udah, nanti gue nyusul. Panggilan alam gitu kan. Akhirnya dia turun duluan. Nah, begitu dia turun duluan tuh Awe ya jalan belakangan kan agak santai. Namanya pendaki ya normal pada saat jalan luas, jalur mau ngambil lewat mana aja kan, mau lewat sisi kanan, sisi kiri, lewat mana aja kan bebas ya. Nah saat itu ngelihat ada pohon pinus, kan itu pinusan semua. Tapi lucu gitu, bentuknya kayak 2, terus ada cabangnya tuh, tinggi cabangnya itu sama. Kayak ngebentuk gerbang selamat datang gitu. Ya iseng aja karena mungkin sebelah kanan terjal, Awe ngambil sebelah kiri. Nah begitu masuk sebelah kiri tuh kayak dep. Kuping tuh kayak dari kita dari ketinggian naik pesawat terus tiba-tiba peng gitu. Cuman nggak sakit, cuman hilang aja. Kok nggak dengar apa-apa ya.
Terus Awe coba nengok ke belakang, kok pendaki yang di belakang nggak ada gitu kan. Perasaan tadi ada pendaki. Asli nggak ada sama sekali? Nggak ada. Terus nggak penasaran mundur lagi? Nggak, karena pikiran Awe mungkin lagi istirahat gitu aja. Terus jalan udah terusin. Nah begitu jalan terusin, nemu nemu 2 buah rumah. Di kanan dan di sisi kiri, tengahnya jalan gitu kan. Saya berpikir harusnya kalau base camp Bambangan itu bukan langsung rumah. Ladang dulu lah, sawah dulu, ladang dulu, baru rumah perkampungan. Udah hafal ya? Udah hafal, karena emang beberapa kali. Loh kok ini rumah dulu gitu kan. Pas Awe ke situ, ada ibu-ibu di depan rumahnya dia tuh kan, rumahnya kanan kiri tengah jalan. Awe lewat, ibunya di kanan dan ibu di kiri melakukan aktivitas yang sama Kak, Teh. Jadi dia kayak nampih, kayak beras tapi agak coklat, bukan beras ya. Nampinya juga bukan pakai tampah, dia pakai kayak papan cuman tipis gitu. Kayak gitu. Ya Awe permisi pun nggak disautin sama mereka. Terus tapi nengok ngeliat, tatap mata. Lihat tatap mata. Jadi rumahnya tuh kayak bilik bambu, cuman lantainya masih tanah. Atasnya tuh ijuk kelapa gitu. Awe terusin, jalan 1 jam, kurang lebih 1 jam apa kira gitu, ketemu pasar. Awe nanya base camp ya, mereka nggak ada yang jawab. Sampai akhirnya ketemu bawa bapak dengan setelan petani lah biasa. Saya tanya, Pak, base camp kemana? Dia bilang ya lurus aja, kurang lebih 1 jam nanti ketemu. Awe lanjutin, ternyata ketemu yang sama. Artinya ketemu yang sama itu ketemu dengan dua rumah yang tadi, dengan ibu-ibu yang sama. Terus Awe coba lewat lagi, tegur lagi, dia nggak nyaut lagi. Ketemu pasar lagi, Awe tanya lagi sama orang pasar itu, nggak ngomong juga, nggak jawab juga, sampai 3 kali kan. Nah 3 kali itu, nggak cerita 3 kali, Awe pasain ke beliau ngomong bahwa saya pengen keluar Pak, saya pengen pulang, teman saya nungguin gua gitu. Oh ya sudah, kalau kamu mau pulang harusnya kamu tadi belok kanan di pertigaan, bukan belok kiri gitu. Pokoknya intinya diantar lah, nanti besok diantar. Ya udah kamu istirahat aja dulu. Nah ini kan ceritanya panjang nih. Panjang banget gitu. Panjang banget ya. Aku nonton videonya aja sampai 2 kali 45 menit. Iya betul. Pokoknya singkat cerita, Mas Awe itu seperti kayak muter, ketemu situ lagi, ketemu situ lagi, dan akhirnya sempat nginep berapa hari? 3 hari. 3 hari. Dan akhirnya berhasil keluar, diantar. Begitu keluar, nih aku resume aja karena aku udah nonton videonya. Begitu diantar keluar, berhasil dan ketemu sama si partner Adin itu. Almarhum. Di situ Adin bilang kan katanya nginep 3 hari tuh. Kata Adin 1 jam. 1 jam. Di situ kaget, bingung gitu. Pikiran Awe kan Adin mungkin sudah lapor atau sudah nyari lagi, namanya atau mungkin udah pulang gitu duluan kan? Ya. Cuman karena emang kita tuh bukan anak pendaki yang hilang atau nggak pulang duluan terus udah kita cari, enggak. 1-2 hari nggak pulang, nggak ketemu ya tinggal pulang gitu. Karena emang udah sama-sama yakin bahwa dia bisa lah pulang, dia bisa gitu. Jadi pas dia bilang 1 jam, kok gue udah 3 hari, kenapa dia bilang cuma 1 jam? Enggak terlontar tuh? Enggak. Gue 3 hari kok gitu. Kenapa? Kan itu kayak partner naik gunung bareng yang bisa. Adin tuh orang paling nggak percaya sama hal lagi gitu. I see. Jadi nggak bisa ngobrol sama dia, ya itu. Dia itu termasuk salah satu orang yang bilang saya gila. Akhirnya cerita ke Adin berapa hari setelah itu? Ya pas pulang, setelah saya 9 hari. Oke. 9 hari hilang, bukan 9 hari hilang, 9 hari nggak pulang gitu. Terus akhirnya kita turun sampai Bambangan. Pas mau pulang tuh ketemu calo tiket. Ya, si bapak itu tadi. Jadi katanya betah kok pulang. Akhirnya Awe putusin untuk balik lagi ke sana. Iya, kenapa nggak pulang aja? Pulang dalam arti pulang ke rumah, ke Bekasi gitu. Kenapa balik lagi? Kan inget ada pendaki yang ketemu di sana gitu. Maksudnya ingin menyelamatkan mereka, bawa keluar gitu. Kalau menyelamatkan sih mungkin lebih terlalu heroik ya Kak. Cuman penasaran, jatuhnya penasaran kok saya bisa keluar, mereka kenapa nggak mau keluar atau nggak bisa keluar tuh kenapa? Alasannya cuma itu. Kenapa harus dicari gitu? Maksudnya mencari tahu itu tuh kenapa? Kan mungkin kalau saya gitu, udah ketemu angkutan, udah ketemu bis ya pulang aja, nggak mau balik lagi gitu. Basicnya mungkin Awe naik gunung dari tahun 90-an ya Teh. Kalau pendaki zaman dulu tuh ketemu temen di atas sudah kayak keluarga. Jadi pas sudah pulang terus ngelihat temen di atas, kok kenapa dia nggak bisa pulang ya?
Jadi siapa tahu di rumah itu ada yang nungguin gitu. Ya udah, Awe coba balik lagi ke sana. Baliklah ke desa itu. Balik lagi ke desa itu dengan harapan ya sebentar lah, mau 1, 2 hari, 3 hari di sana paling sejam 2 jam gitu kan, karena pengalaman pertamanya kan begitu. Jadi ya udah taruh keril di base camp, di warung itu titip, Awe naik ke atas. Cuma sebentar kok, nggak nyampe 1 jam. Jadi nggak nyampe 1 jam, masuk lagi. Di sana tuh berasa sebentar, ternyata pulang 9 hari. Oke. Jadi ternyata Awe tuh udah 9 hari nggak pulang ke Bekasi. Perasaan baru sebentar gitu, maksudnya baru 1 hari, kok udah dihitung 9 hari gitu. Jadi emang waktunya nggak tentu. Jadi udah bolak-balik bisa masuk ke alam yang mungkin orang biasa nggak bisa ngerasain atau nggak bisa masuk atau nggak bisa komunikasi atau gimana gitu. Di dalam itu sempat ketemu berapa pendaki di dalam desa itu? Kalau di total mungkin banyak, cuman yang Awe ceritain sempat sekitar 5 orang. Sekitar 5 orang, dan mereka nggak ada yang ajak pulang bareng? Ajak pulang bareng, tapi mereka nyerah. Nggak ada yang berhasil keluar bareng? Nggak ada, Mas Awe sendiri pokoknya? Pokoknya mereka, ya kalau pulang Mas aja, kami sudah betah di sini. Bukannya mereka nggak usaha keluar, usaha setiap jalan keluar, tapi nggak pernah nemu jalan keluar. Muka-mukanya itu yang waktu ibu-ibu ditanya, Bu mau kemana? Ke Blambangan? Ke Bambangan. Itu mukanya kayak apa sih? Lebih ke datar sih ya. Kalau secara face normalnya kayak manusia umum, Kak. Secara face normal secara manusia umum, cuman ekspresinya datar gitu. Ekspresinya datar, aja nggak melotot ya enggak, menyeramkan juga enggak gitu, menyenangkan enggak, apalagi lucu gitu, tapi biasa aja, datar-datar aja. Kan orang desa biasanya ramah gitu kan, 2 gunung, 2 tanjakan atau apa gitu. Ini enggak jawab. Enggak, tapi di hari yang pas kunjungan kedua sudah berbeda, sudah bisa interaksi segala macam, sudah bisa ngobrol. Wajahnya udah ada, ada ekspresi. Sudah ngobrol segala macam. Yang beda apa lagi kalau misalnya sekarang nih Mas Awe kan udah bisa ngebayangin lagi, oh yang beda tuh apanya, ekspresinya kah, gerakannya kah, atau bahasanya kah? Kan orang-orang kata bilang kakinya nggak napak gitu. Ini perbedaan yang paling, ya mudah-mudahan nanti bisa dilanjut di next, mungkin di film atau apa ya. Karena waktu sih Kak, waktu itu di sana malamnya sebentar, gelapnya sebentar. Berasa sebentar atau secara sebentar. Jam mati. Oh, jam mati? Jam mati. Dulu handphone nggak bawa? Handphone bawa, cuman kan dulu handphone masih zaman Nokia 5110 Awe dulu pakai. Pisang? Nokia, bukan pisang yang agak panjang ada antenanya. Mati sih. Jadi emang 2 hari naik gunung sudah mati handphone. Jadi emang udah mati total. Jam juga nggak fungsi gitu. Nggak berusaha nyoba nyari colokan, ngecas gitu kan? Kan ada banyak rumah gitu. Nggak ada. Nggak ada listrik. Tapi ada? Nggak ada. Oh, listrik nggak ada. Jadi penerangannya pakai? Jadi kalau malam dia kayak otomatis di depan, di setiap satu rumah itu ada 2 penerangan. Satu penerangan depan ruang tamu dan satu penerangan di ruang dapur. Jadi dia kayak bentuknya bambu, cuman kayu terus ininya bambu, terus ada bulatan kayak batok. Jadi kalau sudah serap gelap di sini otomatis blok nyala secara otomatis. Perbedaannya itu waktu dari terang dan gelap itu lebih banyak terang, lebih banyak terangnya. Cuman terangnya nggak ada matahari, maksudnya terang aja tapi nggak kelihatan matahari gitu. Apa awan atau? Ya awan lebih cerah kayak gitu aja. Oke. Indah sih tempatnya. Terus yang paling burung, binatang, hewan, suara-suara kodok gitu? Ada. Cuman yang paling menurut Awe paling jelas perbedaan pada saat mereka perubahan wujud. Perubahan wujud pada saat kalau misalkan Awe ngitung ya, evaluasi itu kayak model sepertiganya malam lah. Kalau misalkan normalnya 24 jam waktu di dunia itu, kalau Indonesia 12 jam siang, 12 jam malam, itu sekitar jam 1:30 pagi menjelang fajar, itu ada perubahan wujud dari mereka. Perubahan wujud dari apa menjadi apa? Mulai merinding nih gua. Jadi dari manusia ke separuh hewan, kecuali unggas. Hanya di jam-jam itu? Oke. Kecuali unggas, maksudnya? Maksudnya tidak ada burung, tidak ada ayam di situ. Oke. Yang perubahan wujud itu dari manusia menjadi? Ada yang ular, ada yang kuda, ada yang
monyet macam. Oh gitu. Ada yang ular juga. Ada. Ular itu ular totally ular atau Totally wajahnya? ular, tapi kepalanya manusia. Kepala manusia. Oke, ada ular, ada. Iya. Tidak ada tangan, yang punya tangan cuman beliau. Si Bapak Rawuh itu. Yang dia nyebut namanya Rawuh, desanya Rawuh, istrinya namanya Rawuh. Iya. Terus anak-anaknya namanya Rawuh juga. Makanya kenapa Awe bilang itu Rawuh, sebetulnya kan ada nama betulnya. Ada nama aslinya siapa, cuman tidak diizinkan. Dari Bapak itu nyebutnya nama asli desa Nama asli. tersebut? Betul. Oh, oke. Ya, Awe untuk menyebut nama Rawuh, saat itu kan bicara, Pak, boleh nggak Awe bercerita hal gitu. Iya, jangan gunakan nama. Oh, oke. Akhirnya kata itu yang muncul. Jadi sebelum cerita ini semua, baik bikin video maupun bikin film, izin dulu. Ini kan sebetulnya kejadian dari tahun 2006 kan, Kak? Iya. Jadi komunikasi hal gitu udah sering dilakukan. Gitu. Maksudnya sering dilakukan sama Bapak yang sama? Mm-mm. Berapa kali Mas Awe ketemu? Kan yang di tahun 2006 2 kali tuh, maksudnya dua kali putaran. Terus kemudian tahun berapa lagi? Ada tahun 2009, ada 2009? tahun 2016. 2016. Jadi totalnya kalau misalkan Awe berkunjung ke sana itu ada sekitar 5 kali, Kak. Ketemu dengan Bapak itu? Yang Tapi kalau bicara ketemu sih nggak dimanapun, nggak harus berangkat ke sana, Teh. Jadi pada saat kangen gitu, kangen gitu. Serius kangen? Iya, kangen, pengen ngobrol sama beliau tuh, kangen nih sama beliau, pengen ngobrol. Terus ya sudahlah, beli rokok tuh, warung tuh nggak ada di situ sebetulnya kan. Maksudnya beli rokok di dalam kota? Di dalam kompleks, waktu itu di Tangerang. Waktu itu lagi syuting take video ini, podcast masalah Rawuh. Jadi menuju part 1 ke part 2, break dulu, terus saya beli rokok. Beli rokok tuh saya beli rokok. Perumahan? Di perumahan, namanya perumahan Binong apa Karawaci gitu. Kayak perumahan padat biasa lah. Nah, beli rokok di situ, di pojok gang ada warung kecil. Saya beli rokok, habis saya bayar, saya ambil kan, ya bayar, saya jalan. Kok kayak nggak aneh ya mukanya ya gitu kan. Terus Kayak saya kenal. nengok lagi belakang, warungnya udah nggak ada. Tapi rokok masih dipegang? Rokok dipegang. Au. Sudah, pulang. Itu nggak sempat ngobrol? Enggak. Terus balik ke tempat teman-teman lagi take video kan. Beli rokok di mana, Bang? Kok cepet? Itu depan gang. Memang ada warung di situ. Ada di pojokan. Mana ada, itu kan pos satpam. Nggak ada. Jadi sibuk gitu. Terus sudahlah. Cuman kayak dia. Terus kedua itu sol sepatu. Dulu itu mau ngesol sepatu. Tukang sol datang. Di wilayah di depan di rumah. Oh, Ngesol Bekasi sepatu. berarti ya? Iya, di Bekasi. Ngesol sepatu selesai. Dia jalan kok kayak dia ya kan gitu ya. Terus dia berhenti, terus nengok ke belakang, ya face-nya beliau gitu. Face-nya beliau. Cuman tak kejar tuh ya orang biasa. Oh. Orang biasa. Sempat dikejar Pak. Iya, terus orang biasa. Tapi mukanya itu? Mukanya dia. Terus nggak ngobrol? Enggak. Pak, kenal saya nggak, Pak? Gitu. Enggak, maksudnya begitu dia datang, saya nggak kenal itu siapa. Cuman begitu dia pergi dari depan rumah itu, dia sempat berhenti terus nengok, lihat-lihatan tuh ya dia gitu. Terus langsung saya kejar, ternyata bukan. Tapi tukang sol? Ada, nggak kayak warung gitu? Nggak kayak warung. Terus ketiga juga bakso pernah kayak gitu. Bakso? Tukang bakso. Itu di? Di Bekasi juga, di rumah. Sering kejadian di rumah. Terus akhirnya dari 3 kali kejadian itu, pengen main ke sana. Berangkat lagi lah ke sana. Berangkat lagi ke sana. Terus akhirnya beliau tuh bilang, kalau memang pengen ngobrol, pengen ketemu gitu kan, ya inget aja, nanti juga ngobrol gitu. Jadi ya ngobrolnya ya bisa aja nanti begitu ngobrol sama Tendi, di sisi kanan ada siapa datang, saya ngobrol sama dia, ternyata itu dia gitu. Depan saya? Depan saya? Gitu ya kali berubah juga gitu. Kayak gitu sih. Jadi dia tuh kayak ngasih lihat gitu, dia kangen juga mungkin ya, atau gimana tuh? Bisa jadi, soalnya kan saya tuh termasuk orang yang disukai sih, Teh. Oleh anaknya. Anaknya? Oleh anak-anak perempuannya? Oh gitu? Jadi pernah bilang apa gimana? Bilang, itu Pak Rawuh aja yang bilang. Tapi saya nggak maunya tuh, satu ya mereka bukan manusia pertama. Kalau kata kakek, dulu kan saya memang tinggal di Cirebon, Teh. Tinggal Cirebon, kental akan hal-hal seperti itu, spiritual seperti itu, bahwa kalau kamu nanti berhubungan dengan bangsa
siluman atau apapun, mereka bisa menjelma menjadi sesuatu yang sangat cantik segala macam. Tapi pada saat kamu sama mereka, kamu nggak akan pernah bisa berhubungan lagi sama manusia. Oh gitu. Kakek gitu. Yai kalau aku bilang manggilnya Yai. Jadi ingat kalimat itu nggak mau. Cuman gimana caranya biar tidak menolak secara kasar. Oh iya. Gimana caranya? Nah, saya tuh memperhatikan di hari kedua pada saat si Ade ini, kan yang suka tuh adeknya. Oh adeknya. Si Ade ini mau ngirim makanan. Kakaknya bilang, ngirim makanan ke tempat saya lagi duduk di depan dari dapur. Ojo katanya. Masnya ragilem iki, jadi masnya tuh nggak suka yang ini. Aku kan denger ya, kakaknya yang ngomong gitu. Nah tak pikir kok kakaknya perhatian ya, sampai aku yang nggak suka makanan ini dia merhatiin. Tak pikir kayaknya kakaknya juga suka gitu kan sama aku gitu. Gimana ya mungkin ini adalah cara nolaknya. Saya bilang sama beliau, sama bapak kan, Pak, saya sayang sama anak bapak, boleh nggak kalau saya jadi kakaknya? Jangan jadi salah suami dari salah satu anak bapak. Akhirnya ditanyain lah sama si bapak ke anak-anaknya. Ya mereka bersedia dan akhirnya saya dipermudah untuk bisa bertemu dengan mereka. Tapi gini loh Mas, ini kalau buat orang-orang yang ya kayak mungkin banyak juga di antara yang lagi nonton ini juga percaya nggak percaya masa sih, iya kan? Banyak banget. Wah, jangan-jangan karangan gitu. Saya bahkan mau dibawa ke gitu kan? Oh iya? Iya, mau dibawa ke rumah sakit jiwa segala macam. Oleh? Ada beberapa profesor, ada satu profesor. Cuman profesor itu juga berbeda pandangan dengan profesor satunya. Profesor apa namanya? Profesor dia yang bergerak di bidang? Dia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Oh iya. Ada salah satu profesor yang menganggap bahwa si Awe ini gila, segala macam. Tapi ada satu profesor lain juga dari UGM dan dia akhirnya kontak nih, ngobrol, aku temuin obrolan bertiga. Saya bilang, Pak, saya kan hanya menyampaikan pengalaman saya bilang, kalau misalkan Bapak meyakini bahwa itu saya bohong ya terserah Bapak juga, saya juga nggak memaksa Bapak cerita bahwa untuk percaya. Cuman yang satunya dia meyakini bahwa itu benar. Akhirnya teori ini dan teori ini baru, Pak saya nggak ikut-ikutan ya, habis itu terserah deh, yang jelas saya tidak memaksakan Bapak untuk percaya. Iya kan, bisa aja orang halusinasi gitu kan, membayangkan sesuatu yang kemudian dianggap diyakini bahwa itu real terjadi gitu kan, yang bisa membuktikan bahwa ini Mas Awe bener gitu. Ada nggak orang lain yang bisa bersaksi bahwa ini Adin aja nggak percaya gitu kan? Adin nggak percaya, cuman akhirnya percaya. Ada nggak orang lain selain Mas Awe yang pernah masuk dan juga melihat desa itu? Kalau di beberapa teman Indigo sih masuk tidak berani mereka, tapi melihat gerbangnya apa tuh mereka melihat. Bahkan diangkat juga di beberapa podcast bahwa mereka menyatakan untuk benar-benar melihat hal kayak gitu. Dan ada satu komunitas di Purbalingga, saya tidak berani menyebutkan nama komunitasnya, kurang lebih sekitar 16 orang teh. Dan usianya sudah lanjut semua, di atas 40 tahun. 16-16-nya udah lanjut? Iya udah lanjut. Jadi mereka itu kumpulan orang-orang yang mungkin juga dibilang gila, dibilang itu sama keluarganya mereka karena meyakini hal itu ada. Bahkan 16 orang itu meyakini bahwa di Gunung Slamet itu bukan 3 tapi 9 desa. 9 desa yang menurut kurang mereka lebih seperti itu. Oke. Dengan nama yang berbeda-beda ya, dengan bentukan yang berbeda-beda. Menurut mereka itu ada. Tapi ada kemiripan nggak benang merahnya, misalnya yang ya sama gitu, ibu-ibu melakukan ini sama, rumahnya yang saya ini. ceritakan sama. Makanya begitu saya podcast itu nongol keluar, saya langsung beberapa kali ditelepon dan mereka minta ketemu. Akhirnya saya ketemu, saya ke Purbalingga. Akhirnya saya ngobrol sama beliau-beliau. Ya sepuh-sepuh, usianya ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Semua mereka pada pernah masuk ke Rawuh 1, Rawuh 2, Rawuh 3. Dan sama persis pengalamannya, ada dan ibu 2 lagi itu nampah. Ada 6 desa lainnya. Kenapa kalau ya kenapa berulang ya? Maksudnya kenapa berulang? Kan ibu-ibu nampah. Mas Awe muter lagi, ketemu ibu-ibu masih itu juga. Ketemu masih gitu juga. Kenapa nggak melakukan aktivitas yang lain, beda gitu kan? Jadi sebetulnya sih repeat itu di awal teh. Pada saat berikutnya sudah tidak repeat. Artinya menurut Awe sih pendapatnya gini, Awe nggak akan bisa keluar atau Awe akan tetap melakukan hal yang sama sampai Awe dapat jawaban gitu.
Awe dapat sesuatu yang benernya apa sih, baru habis itu ya real udah normal ngelihat anak kecil main segala macam gitu. Tapi mereka berubah itu di jam-jam 1:30 pagi. Iya, mendekati fajar. Mendekati fajar. Sepertiga malam lah Pak, kalau bahasa bahasa Cirebon ya. Iya. Terlengungi gitu ya, sepertiga malam. Oh oke. Enggak merinding Mas, maksudnya merinding kan merinding. Merinding teh. Ya kali. Merinding teh. Tapi bolak-balik lagi, datang lagi. Takut sangat, rasa takut sangat, kan merinding sangat. Tapi beliau lagi-lagi nyebut nama beliau, saya agak riskan menyebut nama itunya. Beliau itu jadi kayak kepala suku. Ada jaminan keselamatan, maksudnya jaminan keselamatan kamu nggak akan kenapa-napa di sini, kamu baik-baik saja, kamu tuh keluarga di sini. Jadi pada saat beliau menyampaikan itu ya agak merasa tenang. Kenapa cuma Mas Awe yang maksudnya apa ya, dipercaya oleh kepala suku dan warga di situ gitu, warga. Saya rasa sih nggak cuma saya sih. Pendaki yang lain, oh ya? Karena buktinya ada pendaki lain di dalam kan. Cuman saya nggak tahu itu dari mana. Pendaki yang lain kan pada nggak bisa keluar, Mas Awe bisa keluar, bisa masuk lagi. Nah nanti ada ceritanya itu panjang banget ya, panjang banget. Sebetulnya nggak cuman saya yang bisa keluar masuk, ada yang sempat saya sebut namanya Jalil di dalam cerita itu. Iya. Dia bahkan bisa keluar masuk. Bukannya katanya udah meninggal? Jalil enggak. Jalil malah stay di sana. Oh, stay di sana. Stay di sana dan stay di dalam desa itu. Iya, dan menikah. Oh. Di sana. Oke. Ini itu yang belum tersampaikan di YouTube, YouTube manapun. Tapi akan gamblang nanti di film. Akhirnya dia menikah gitu. Bukan dengan anaknya. Anak beliau. Yang kakak apa yang adik? Yang kakak. Yang kakak. Yang adik udah nikah sama siapa? Belum tahu sekarang. Saya nggak tahu. Itu Mas Awe pertama kali ngelihat si adik yang katanya cantik banget itu di mana? Sebelum masuk ke desa? Sebelum. Udah kurang ketemu lebih dulu? 100 meter dari pos 1 Gunung Selamat. Kurang lebih ya. Dia sebelum ngapain? saya ngelihat gerbang, dia jualan semangka. Semangka. Nah, normalnya di Gunung Selamat tuh semangkanya yang terkenal. Oke. Nah, hanya saja biasanya kan jualnya di pos, di shelter-shelter. Ini nggak di shelter, dia di pinggir jalan. Duduk di bawah gitu. Jualan semangka. Terus ketemu pertama kali gimana? Gitu pas saya beli semangka, lihat dia ya cantik ya. Terus saya bilang, "Mbaknya cantik." Terus hanya dia yang ngelihat saya tanpa ngejawab. Mukanya datar gitu, ya sudah tak bayar, saya tinggal. Saya takut dia nggak suka terus ngomong sama orang tuanya, takut dibilang kenapa-napa, ya udah saya tinggal. Nah, ternyata dia itu salah satu anaknya. Ketemulah di dalam, ketemu tadi lagi jual semangka gitu. Enggak bahas gitu ya? Enggak bahas gitu. Udah takut duluan. Masuk udah rasa takut. Itu yang beli semangka Mas Awe doang? Saya sendiri. Yang lain nggak ada? Nggak. Atau pendaki lain kayak nggak lihat, lewat sepertinya aja? Sih kayak nggak ngelihat gitu. Lewat aja, soalnya dia lewat pada ya misi mas gitu aja. Kemasnya doang. Ke saya toh. Iya. Jadi kayak nggak ngelihat. Mas Awe kan berarti udah kurang lebih 5 kali ya. Yang pertama dan yang kedua itu sempat yang muter-muter berkali-kali. Udah gitu pulang ketemu yang sol sepatu lah apalah, kangen balik lagi gitu. Karena udah dibuka nggak ada sesuatu lagi yang apa ya, yang istilahnya yang mistis lagi, karena udah ya semua di dalam situ orang menyebutnya mistis ya, karena nggak semua orang bisa lihat. Ada sesuatu yang baru lagi nggak di pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima? Kalau pertemuan sih jadi percobaan dulu ya, percobaan untuk masuk ke sana itu sebetulnya sering. Nah, cuman nggak selalu bisa. Nggak selalu bisa. Nggak selalu bisa juga gitu kan, walaupun memang ada bahasa ya kamu kapanpun datang ke sini selalu diterima. Tapi kadang-kadang kalau misalkan namanya manusia juga kan punya ego juga, apalagi waktu masih muda juga, pengen main ke sana lah gitu. Ya nggak bisa gitu. Kalau nggak ada niat yang bener-bener saya harus nyampein ini, saya ada yang mau diobrolin ini, atau saya cuman mau silaturahmi, itu nggak bisa. Kalau cuman mau iseng-iseng main ke sana ya nggak bisa juga. Terus bisa masuk ke sana itu kalau apa? Bener-bener rasa kangen. Oke. Kangen, pengen silaturahmi gitu, pengen ngobrol, baru bener bisa. Baru bisa. Jadi percobaan yang tidak berhasil ada berapa kali? Banyak, bisa 7-8 kali. Oh oke. Yang berhasil hanya yang 5 itu. Tapi akhirnya kesini dari tahun 2016
ya. 2019 kesini tuh ya nggak masuk, tapi lewat tidur. Biasanya kalau saya naik Gunung Selamet tuh tidur, atau tidur tengah jalan atau apa, tiba-tiba berasa lagi pergi sama dia. Terus tau-tau bangun udah lewat, udah 3 jam ternyata tidur. Itu mungkin mimpi gitu. Tapi tak pikir itu lebih aman. Maksudnya saya nggak perlu masuk kemana-mana, saya hanya perlu tidur di jalan aja atau di base camp atau dimanapun, saya bisa berkunjung ya sudah. Mungkin hanya lewat mimpi ya sudah, bersyukur. Jangan-jangan yang pertama kedua juga mimpi? Enggak juga sih. Enggak. Kalau mimpi sih enggak. Ada bukti Mas yang ya orang kan ya kayak saya juga masa sih gitu masih jangan mimpi, jangan halusinasi doang gitu. Iya kalau misalkan bukti ketemunya sih susah aja. Waktu yang 9 hari itu yang benar-benar. Kan nggak mungkin saya dari Purwokerto ke Bekasi dengan waktu 8 hari perjalanan bis. Emang real waktunya, tanggalnya itu jelas. Kalau yang rokok di pojok ke jalan kan ada bukti nih gitu. Nah kalau yang di kampung nggak bawa sesuatu bukti balik dari sana apa gitu? Nggak akan ada bisa. Itu kalau misalkan bawa sesuatu nggak akan bisa keluar. Oke. Elektronik apa ya? Kalau sekarang orang bilang kenapa nggak ngevlog aja, kenapa nggak foto? Iya kameranya jadul yang dulu mah. Yang sekarang belum tuh bisa. Punya. Yang dulu kan satu belum punya. Jam tangan pun mati, nggak bisa. Iya itu yang dulu. Tapi kan sekarang bisa tuh kalau misalnya. Nggak mati. Oh gitu. Misalnya sekarang nih tahun 2021. Mati total. Total. Nggak ada. 2009 juga kan udah ada handphone teh. Iya. Saya sono kan juga bawa handphone ya mati. Tapi pernah coba untuk masuk bawa handphone pengen ngerekam gitu. Mati itu baterainya atau sinyal? Sinyal baterai pokoknya nggak nyala handphonenya. Jam juga nggak ada yang nyala. Elektronik nggak ada yang nyala. Apalagi IG story ya. Ya kadang kan banyak juga. Coba bikin apa kan orang pengen punya bukti gitu loh Mas. Tapi gitu kadang-kadang yang tidak merasakan kan pengen punya bukti. Tapi yang merasakan mental yang kena. Artinya secara psikologis saya pribadi gitu kan. Ya nggak ada yang enak Kak, kalau ketemu kayak gitu kan nggak ada yang enak. Tapi kangen. Iya. Jadi kangennya sama bapaknya atau sama adik yang sama bapaknya lah teh. Jadi yang jelas sama keluarganya lah gitu kan. Cuman kalau misalkan ditanya kenapa sih nggak ngambil video, kenapa sih nggak ngambil? Teh pernah ke Baduy nggak? Belum, pengen banget. Di Baduy itu di Baduy aja nggak boleh bukan sesuatu hal yang gaib kan? Iya. Real kan ada. Tapi kan tidak ada juga aturan tertulis dilarang mengambil foto. Tapi orang mempercayai. Tapi dibilang kan kalau mau ke Baduy masuk aja tapi jangan ngambil foto ya. Nah pada saat begitu kita ngambil foto atau tidak? Enggak, nurut enggak. Kenapa? Iya takut. Nah, kenapa? Satu udah takut, satu menghargai kan? Gitu. Menghargai. Iya mungkin itu juga hal yang saya lakukan sama. Itu aja sih sebetulnya. Jadi kalau misalkan ada yang ambil dong ini, terus buat apa? Mau pembuktian ya mau nggak aja cari-cari sendiri yang kayak gitu-gitu. Kalau misalkan nggak yakin juga ya sudah anggap aja ini dongeng. Toh ini cuman sharingku gitu kan. Ini ceritaku hal seperti itu. Mas untuk masuk ke dalam itu ada persiapan nggak? Misalnya nggak boleh lagi sakit, nggak boleh lagi sakit kepala, nggak boleh lagi fisik lagi kuat, harus lagi kuat atau apa? Nggak boleh lagi marah. Oh iya, nggak boleh lagi marah. Pernah coba masuk lagi marah? Iya. Apa yang terjadi? Nyasar kemana-mana, nggak ketemu desa tapi nggak juga bisa pulang, muter aja udah. Oke. Sampai kita bisa tenang, sampai sholat segala macam baru ketemu jalan. Nah, waktu di dalam desa itu sholat? Pertama sholat, berikutnya udah bingung waktu teh. Karena siangnya kan panjang, ini kapan maghribnya, kapan itu, sedangkan jam mati ini segala kapan macam. ininya gitu. Ke si bapak nggak jawab? Nggak jawab, iya. Si bapak sholat? Nggak. Oke. Awal-awal sholat dulu biasa. Saya sholat. Gitu. Nggak berusaha gitu apa misalnya baca Quran, wirid atau berusaha. Terus dilakukan itu kan. Maksudnya tapi kan wirid ya seadanya, baca doa seadanya. Jujur bukan anak yang jago menghafal. Jadi membaca Al-Quran ya sehafalnya saya apa. Jadi lakukan. Iya. Pada saat waktunya sudah mulai berubahnya aneh. Ini kapan sholat maghribnya? Tahu-tahu gelap gitu, nggak ada senja, nggak ada. Jadi ada suara dari terang tuh langsung gelap. Nggak ada suara azan. Di situ aja udah mulai aneh ya. Kok aneh nih desa kayak begini gitu. Betul. Ya.
Waktu itu sempat kayak ini nggak Mas, kayak kan katanya orang kalau ketempelan itu suka yang berat, sakit kepala apa gitu. Yang dirasakan oleh fisik Mas Awe apa? Kebetulan kan nggak ketempelan juga sih. Iya sih. Kebetulan kan nggak ketempelan, jadi stres sih ya, maksudnya takut, rasa takut berlebihan ada. Berlebihan takutnya. Maksudnya sampai berpikir, wah nanti nggak bakal bisa pulang, hal kayak gitu. Sempat kepikiran sempet kayak gitu. Takut. Sebentar mungkin 1 atau 2 jam tuh ngerasa takut gitu. Begitu baru masuk tuh takut banget. Cuman setelah bisa ngobrol segala macam dan ternyata kayaknya oke, maksudnya baik-baik aja nih orang, nggak mau menyakiti atau tidak menjadikan saya ini sebagai tumbal atau apa ya, agak tenang sih. Mas itu kan pengalaman di Gunung Slamet ya. Mas Awe itu kan naik dari tahun 97, naik gunung, berbagai gunung, yang kalau di total ada berapa gunung? Total mungkin kalau gunung karena ada 128 gunungan ya kalau gunung Merapi. Kalau saya sih kurang lebih di angka 70-an. Di angka 70. Itu cuman naiknya yang bisa berkali-kali mungkin. Satu gunung mungkin sudah berapa kali, satu gunung berapa kali gitu. Dari Sumatera sampai ke Pulau Jawa sampai ke semuanya. Irian belum, Papua belum. Papua belum. Dari berapa 70 sekian gunung itu yang kejadian kayak begini, Mas Awe punya kemampuan untuk masuk ke pintu atau portal dunia lain itu di gunung mana lagi? Hanya ini sih. Cuman kalau misalkan melihat kejadian-kejadian atau ada kejadian-kejadian janggal lainnya banyak. Misal? Ya misalkan di Gunung Gede ada ngelihat temen, ya ini sih ramean malah 9 orang gitu ngelihat semua. Ada temen yang menganggap bahwa itu teman baru atau ada, ternyata dia gendong-gendong batang kayu gitu. Dianggapnya itu temen gitu, teman baru. Dia merasa seperti itu, tapi teman yang 8 orang lagi ngelihat dia kayu. Itu. Ngobrol apa sama teman baru? Ya ngobrol biasa aja, dia kayak ngobrol cuman kayak sama manekin gitu. Ya ngobrol cuman kita waduh nih anak aneh. Terus disamperin sama sosok kuntilanak atau apa, terus di Gunung Salak ada saya tidur satu tenda bareng separuh pocong, separuhnya lagi di tenda sebelahnya. Itu cuma Mas Awe yang mengalami? Sama teman-teman. Oh, sama teman-teman juga? Sama teman-teman. Jadi saksinya nggak cuman... Iya, enggak. Yang saya sendiri ya pas dirauh. Oh, oke. Dan itu pun ada orang lain di dalamnya, maksudnya ada pendaki lain. Jadi sisa kejadiannya banyak kan sama teman-teman. Itu semua kebanyakan di gunung-gunung gitu ya Mas ya? Emang di gunung itu apa ya, banyak gitu atau gimana sih? Enggak sih, kalau misalkan ini lagi-lagi nih, kalau Awe kan belajarnya dari ipat-ipat. Ipat-ipat tuh ipat-ipat? Ucapan orang tua, kakek, ucapan kakek. Jadi gunungnya itu tempatnya siluman gitu kan. Kalau di laut itu tempatnya sileman. Jadi sileman tuh kayak penghuni di dasar laut tapi bukan ikan gitu maksudnya. Penghuni tapi bukan ikan. Penghuni gaib lah gitu ya. Nah, gunung memang tempatnya. Jadi jangankan di gunung, di kota aja nih, di rumah nih sebetulnya kan saya duduk di sini, siapa tahu aja saya lagi dudukin apalah gitu di sini, di bawah meja nih ada apalah kan kita nggak pernah tahu gitu. Ada apa? Ya ada karpet. Oh, iya. Nah, mungkin kan gitu ya. Di belakang saya. Apalagi di gunung gitu, kan itu tempatnya. Jadi ya sudah sangat wajar sih kalau misalkan hal kayak gitu ditemuin gitu. Kalau misalkan ditanya, lu juga setiap naik gunung ada aja, naik gunung ini ada ini, enggak juga. Saya naik gunung gede misalkan, dari tahun 97 saya naik gunung gede, bahkan di periode 2002 sampai 2004 hampir seminggu sekali loh teh. Saya naik gunung gede. Oh, oke. Iya, jadi pulang kuliah tuh langsung ke Cibodas naik gunung, pulang kayak gitu-gitu. Iya, pulang Cibodas lagi. Pulang Cibodas lagi. Dari naik gunung 3 hari sampai naik gunung 3 jam tuh ada tuh saya hitungannya kayak gitu. Wow, 3 jam kebut banget. Lari dong itu berarti. Lari. Zaman trail runner belum tenar lah gitu. Saya udah naik, udah lari dulu. Nah, tapi nggak selalu ditemuin teh yang gitu-gitu tuh, perbandingannya ya bisa 100 banding 1 lah, 100 kali naik gunung baru ketemu hal itu satu. Tapi emang Mas Awe itu apa dari kecil udah kan, kalau saya nih dari kecil nggak bisa ngerasa, nggak bisa ngelihat, nggak mendengar juga enggak gitu. Kalau Mas Awe punya keistimewaan dari kecil? Kalau dibilang keistimewaan sih nggak tahu ya teh. Cuman ibunya Awe almarhum juga bisa seperti itu. Jadi emang beliau benar-benar bisa interaksi ya, hal-hal kayak gitu. Oh, interaksi dalam bentuk maksudnya? Dengan makhluk-makhluk astral gitu. Ngobrol kayak gitu. Ngobrol terus apa lagi kalau ibu?
ya dia beraktivitas sama-sama kadang-kadang ngapain gitu di rumah. Ya kadang-kadang Awe juga ngelihat, bahkan di satu momen itu Awe ngelihat sibuk ngobrol sama siapa sih. Itu umur berapa Mas Awe umur berapa? Dari kecil. Oh dari kecil. Oh, masih dari kecil banget sampai ke sekolah, terus sampai bahkan SMA gitu kan suka ngelihat. Bahkan makin pas SMA kesini makin jelas ngelihat kali. Maksudnya ibu ngapain sama ngobrol gitu. Ngobrol sendiri aja gitu. Ngobrol sendiri ternyata ada yang diajak ngobrol. Ngelihat akhirnya ngelihat sosoknya yang diajak ngobrol itu seperti apa. Mas Awe mulai bisa melihat sosok yang ngeliat. diajak ngobrol sama ibu usia berapa? Kalau misalkan mulai sih dari kecil. Hanya saja jarang. Jadi kadang-kadang ngelihat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang enggak. Nah, mulai seringnya tuh pas mulai SMP, SMA udah mulai sering. Ngelihat hal kayak gitu, cuman pas mau menuju kuliah panas. Panas tuh teh kalau ibaratnya anak cowok mah ngelihat ada preman ada apa gitu nggak ada takut, maunya diberantemin, ajakin berantem hal kayak gitu. Jadi ngerasa keamanan diri malah terganggu. Jadi berusaha untuk ngebuang itu. Pulanglah ke Cirebon, misalkan suruh ngapain tuh kamu puasa, buat ngebuang itu biar normal lagi kayak teman-teman yang lain gitu. Ya bisa sih, cuman tidak seluruhnya. Jadi sekarang kadang bisa, kadang enggak, kadang bisa, kadang enggak gitu. Oke. Terus punten, Mas Awe sekarang udah berkeluarga? Sudah. Terus nggak ingat lagi sama si Ade yang itu? Enggak. Ya kali. Enggak. Saya nikah 2010. Tapi si bapak yang Pak Rauh itu tahu Mas Awe sudah menikah? Tahu. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Terakhir ketemu sama si bapak itu kapan? 2019. 2019. Di situ wajah masih tetap, tidak bertambah tua atau ada perubahan? Tidak. Nanti ada fasenya dia meninggal misalkan, bisa meninggal baru digantikan lagi. Jadi ada kepala sukunya yang meninggal terus keturunannya nanti yang menggantikan. Nah kenapa Awe dianggap cocok misalkan kamu nikahlah sama anak saya, harapannya adalah nanti anaknya Awe itu yang sama anaknya dia itu yang akan menjadi penerusnya. Waduh. Karena Rauh juga ayahnya itu manusia. Oh gitu. Oke. Mas ini semua kan ya aku nggak tahu karena nggak menyaksikan langsung betul, gitu ya. Betul. Percaya nggak percaya, merinding aja bisanya gitu. Betul deh. Merinding gitu. Banyak kok yang nggak percaya, bukan 1-2 ribuan juga yang nggak percaya. Ini pasti untuk keperluan bisnis doang gitu kan, supaya ya orang wow gitu kan sama Mas Awe. Apalagi sekarang mau dibikin film gitu kan. Nah tapi ini beneran ya Mas? Iya. Bukan ilusi. Bukan. Aku harus tanya lagi. Iya, jadi sekali lagi misalkan Awe pastikan bahwa ya emang ini beneran. Kalau misalkan ditanya pembuktian, Awe boleh tanya balik nggak ke semua orang yang tidak meyakini atau meyakini hal gaib. Ada nggak dari mereka salah satu bisa membuktikan satu hal aja, kecil? Apa? Apapun itu, misalkan satu. Apapun itu, Teteh mempercayai hal apa yang gaib. Oh yakin dia pernah kejadian, bisa nggak buktiin ke saya? Kalau ada aja salah satu yang bisa membuktikan itu, dan ternyata Awe nggak bisa buktikan, Awe bisa bilang Awe bohong. Tapi kayaknya nggak pernah ada di dunia hal gaib yang bisa dibuktikan. Jadi biar datar aja, biar simpel aja, anggap aja ini adalah sebuah pengalaman yang bisa dijadikan pembelajaran gitu Teh. Artinya mau percaya ya silakan, itu adalah salah satu bagian kita sebagai manusia untuk mempercayai hal gaib. Di kitab pun ada bahwa Allah menciptakan makhluk yang seperti itu kan. Kalaupun tidak percaya juga ya silakan ambil aja baiknya, buang buruknya. Kalau bicara ini adalah kepentingan bisnis atau apa, toh Awe berpikir juga ya bukan siapa-siapa, toh hanya cerita, toh nggak ngapa-ngapain. Sekarang juga nggak jadi siapa-siapa juga, masih kerja biasa, masih naik gunung biasa, dan tidak ada sesuatu yang bener ya beda. mau dibikin film? Insyaallah. Sama yang Red Hand episode Entertainment. Yang mana pertemuan 1 kedua? Dari awal sampai final. Sampai ke-5? Sampai selesai. Sampai ke-5? Oke. Di situ Mas Awe main? Nggak tahu, pengennya sih enggak. Pengennya enggak, biarin yang lain aja. Tapi berarti Mas Awe di situ sebagai apanya tuh? Bukan ide cerita ya pengalaman based on true story gitu kan. Yes. Tapi untuk yang tadi ada perubahan-perubahan dari antara manusia dan
beberapa hewan gitu, itu di jam 1:30 pagi itu Mas Awe yang akan gambarkan gitu. Kayak gini gitu. Sudah digambarkan malah. Udah. Dan Mas Awe agak cerewet harus sama persis gitu. Iya, itu kalau bicara gambar, saya punya desain t-shirt teh. Pas lagi tadi baru saya ganti. Nggak bawa. Jadi desain t-shirt itu ada gambar wajah beliau, ilustrasinya. Bapak. Pak Rawi itu dengan posisi yang Awe balik. Jadi kalau ngelihat dari depan nggak kelihatan, cuman kalau dia pakai kaosnya kelihatan face-nya. Nah, desainernya sakit seminggu, yang sablonnya sakit 2 minggu dan nggak bisa nyablon selain Awe dampingin. Jadi bikin film udah rapih, dinaikin ke sablon melenceng segala macam. Merinding Desainernya tuh seminggu. Desainernya tuh temanku kebetulan, namanya Aprilian. April bikin kayak gini dibikin sama si April salah. Pokoknya sampai bener-bener mirip, pas dibikin dia sakit. Udah selesai sakit, yang nyablon juga 2 minggu nggak selesai terus sakit. Terus dia ada permintaan, "Bang, kalau bikin kaos lagi boleh, tapi jangan desain ini, kita nggak bisa kerja." Jadi akhirnya nyablon itu Awe yang dampingin, Awe yang nyablon, nemenin baru bisa. Harus didampingi baru bisa. Belum izin kali? Iya nggak tahu juga, orang tak pikir cuman kaos kan gitu. Bikin aja. Oke. Dan akhirnya nggak berani bikin lagi yang desain. Oke. Mas Awe itu kan sempat ketemu sama beberapa pendaki ya di dalam situ. Dan mereka itu, Mas Awe sempat lihat juga, mereka itu ada pada jam-jam itu ada yang berubah menjadi hewan apa aja? Ya ada kuda, ada ular. Tapi wajah mereka gitu. Wajah manusia. Wajah manusia. Wajahnya mereka lah, mereka aslinya gitu. Dan dari orang-orang ini tidak ada yang berhasil keluar lagi kayak Mas Awe bolak-balik gitu. Nggak ada. Akhirnya dianggap hilang apa gimana? Pernah ngobrol sama keluarga mereka apa enggak? Satu, nggak pernah ngobrol sama keluarga mereka karena mereka pun nggak bilang dari mana pun. Oh, identitas nggak jelas. Seolah-olah kayak menutup diri aja, kalau udah masuk tuh menutup diri, menutup diri. Gitu. Hanya ada satu yang namanya Jalil. Sampai saat ini dia masih bisa keluar masuk. Bisa komunikasi? Lewat apa, handphone atau apa? Enggak ada handphone. Maksudnya pada saat ketemu gitu, kadang-kadang kalau naik gunung ketemu dia. Nggak mesti Gunung Slamet ya. Naik gunung manapun kadang pengen ketemu sama Jalil gitu kan, ketemu aja. Sama si Jalil. Terus dia masih ada di dalam sana? Masih ada di dalam dan masih hidup. Tapi bisa keluar? Iya, dan dia sudah menikah. Oh, dengan yang anak si kakak? Oke. Nah, dari sini semua gitu, ada orang yang berhasil keluar, Mas Awe. Ada orang yang nggak berhasil keluar, di dalam terus. Apa pelajaran yang dipetik dari sini? Kalau untuk orang-orang yang naik gunung, mungkin dari yang mereka nggak bisa keluar, apa pelajaran yang bisa dipetik dari situ? Bahwa kalau naik gunung itu jangan begini begitu, akibatnya begini gitu. Kayak random sih ya Teh ya. Maksudnya nggak bisa apapun nanti pandangan atau pendapat Awe juga nggak bisa diambil kesimpulan bahwa itu yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Sama pendapat orang lain pun sama, bahwa nggak mesti pendapat dia bagus itu wajib dilakukan, kan tidak juga. Cuman layaknya kita berkunjung ke tempat yang baru Teh, apalagi kita nggak pernah datang ke situ, kita baru dan itu hutan gitu kan, yang jelas datang ke rumah orang lah ya. Datang ke rumah orang, gimana sih adabnya gitu kan, entah itu ya permisi ya gulunowun, bersikap sopan. Menurut Awe ya hal-hal itu aja sih, hal-hal itu. Nah, yang lebih tepatnya sih sebetulnya gini Teh, selain adab yang kita jaga ya, adab tata krama, dalam kegiatan pendakian gunung itu kan suatu kegiatan yang punya resiko yang tinggi ya. Jadi jangan sembarangan, maksudnya jangan sembarangan tuh kita harus benar-benar bisa mempersiapkan diri secara persiapan mentalnya, fisiknya, logistiknya, perlengkapannya. Terus ya jangan gegabah, harus benar-benar tahu gimana sih cara naik gunung yang benar, turunnya di waktu kapan, turunnya harus bagaimana. Jangan sampai pisah dari teman biar nggak disorientasi, kalau nyasar caranya gimana. Nah hal-hal kayak gitu yang harus diketahui sama teman-teman. Agar apa? Agar tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang muncul seperti ini gitu. Oke, apalagi di gunung itu kan jalannya banyak ya, maksudnya Betul, ya ke sini gitu. Nanti nembus lagi ke sana Betul. ini. Nah, kalau misalnya nggak hafal-hafal banget bisa Betul. nyasar. Sekarang kan udah banyak jalur yang ditentukan GPS, saja, sudah ada sign-nya kan. Kadang-kadang orang nyoba, lewat sini kali, lewat sini. Nah itu coba-coba itu. Udah selain ngerusak
jalur konservasi juga kan resiko nyasarnya juga tinggi gitu. Apalagi pas turun teh. Disorientasi medan itu pas turun gitu. Jadi kalau saran awe selain adab yang harus benar-benar kita junjung tinggi, persiapan secara real pendakian dari mulai persiapan mental, fisik, perlengkapan, terus pengetahuan tentang pendakian gunungnya juga emang harus diasah lah gitu, dilatih. Kalau emang belum mampu semua, ya pakai jasa guide aja, pakai jasa guide atau tour dan cari yang benar-benar yang kompetitor yang baik lah, yang bagus, operator yang bagus. Kapan lagi dalam waktu dekat mau ketemu sama Bapak? Kalau ketemu sih belum tahu, tapi tanggal 6 bulan November mau ke Gunung Slamet lagi. Mau ke sana masuk lagi? Nggak tahu kalau masuk sih. Nggak tahu kalau soalnya masuk bisa enggak gitu ya. Lihat-lihat momen aja. Ngajak orang sendiri? Enggak, ramean. Ramean. Mas Awe, penasaran pengen nonton filmnya. Siap. Thank you ya Mas ya. Assalamualaikum. Makasih Teh. Waalaikumsalam.